Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang grup permutasi yang minggu kemarin belum Ibu jelaskan. Ya, nanti kalian buka lagi materinya terkait grup permutasi yang minggu kemarin udah Ibu share. Kita ke definisi dari grup permutasi. Suatu permutasi dari n unsur adalah suatu fungsi bijektif dari himpunan n unsur ke himpunan itu sendiri. Fungsi bijektif yang telah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, bahwa fungsi bijektif itu adalah suatu fungsi yang setiap anggota di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan dengan daerah kawan. Begitupun sebaliknya. Setiap anggota himpunan daerah kawan hanya memiliki satu pasangan dengan daerah asal. Contoh, Ibu memiliki himpunan A, misalkan ini himpunan B. Himpunan A anggotanya A, B, C, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. A dipasangkan ke 3. B kita petakan ke 1 dan C kita petakan ke 2. Ini merupakan fungsi dari fungsi bijektif, yaitu suatu fungsi yang setiap anggota di daerah asal hanya memiliki tepat satu pasangan dengan daerah kawan dan sebaliknya. Untuk memudahkan, kita gunakan bilangan bulat dari 1 sampai n untuk menyatakan himpunan n unsur. Misal, permutasi alfa disajikan alfa sama dengan 1 dipetakan dengan alfa 1, 2 ke alfa 2, 3 ke alfa 3, sampai n dipetakan ke alfa n. Atau sering kita pelajari ya untuk pemetaan, misalkan ada x dipetakan oleh suatu fungsi f ke fx. Untuk permutasi alfa juga sama ya, misalkan 1 dipetakan oleh alfa ke alfa 1. Ya, kita ke contoh. Di sini misalkan theta permutasi pada himpunan permutasi-permutasi dari bilangan bulat 1 sampai 5. Sehingga theta 1 sama dengan 2, theta 2 sama dengan 1, theta 3 sama dengan 4, theta 4 sama dengan 5, theta 5 sama dengan 3. Ditulis permutasi ini ya, theta sama dengan 1 dipetakan ke 2. Oke. Untuk 1 kita petakan ke 2. Ini fungsinya theta. Ya. 2 ya, theta 2 dipetakan ke 1. Theta 3 dipetakan ke 4. Theta 4 dipetakan ke 5. Theta 5 dipetakan ke 3. Ini atau ditulis permutasinya theta sama dengan 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 3. Ya, ini pemetaan atau fungsi yang bijektif. Jika alfa dan beta adalah dua buah permutasi, maka hasil kali dari alfa dan beta didefinisikan alfa kali beta i, atau sama dengan alfa dikali beta i. Untuk menyelesaikannya, kita selesaikan terlebih dahulu permutasi beta, kemudian dilanjutkan dengan permutasi alfa. Untuk setiap i-nya sama dengan 1 sampai n, yaitu alfa kali beta. Kita mengerjakan permutasi beta, kemudian
mengerjakan permutasi alfa untuk hasil kali. Kita ke contoh. Ya, di sini ada dua buah permutasi, theta dan rho, didefinisikan sebagai berikut. Ini untuk theta, 1 dipetakan kedua, dan seterusnya ya. Dan ini permutasi rho sama dengan 1 dipetakan kelima dan seterusnya. Tentukan theta rho dan rho kali theta. Oke. Untuk menyelesaikan perkalian dua buah permutasi, ya, misalkan kita akan mengalihkan theta dikali rho. Maka kita selesaikan terlebih dahulu permutasi untuk rho. Ya. Misal, 1 dipetakan ke 5. Dilanjutkan dengan permutasi theta. 5 dipetakan ke 3. Jadi 1, 3. Oke, 2 dipetakan ke 4. 4 dipetakan ke 5. Jadi 2 ke 5. 3 dipetakan ke 3. Lalu dilanjutkan 3 dipetakan ke 4. Berarti 3, 4. 4 dipetakan ke 2. 2 dipetakan ke 1. Oke, 1. 5 dipetakan ke 1. 1 dipetakan ke 2. Berarti ini nanti 5 ke 2. Ini hasil kali dua buah permutasi theta kali rho. Jadi kita selesaikan dari sebelah kanan terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjut ya. Oke, sekarang kita mau mencari rho kali theta. Rho dikali theta. Kita selesaikan dulu untuk permutasi theta, kemudian dilanjutkan ke permutasi rho. Oke, di sini permutasi theta 1 dipetakan ke 2, kemudian dilanjutkan 2 dipetakan ke 4. Jadi 1 ke 4. Oke. 2 dipetakan ke 1, kemudian dilanjutkan 1 dipetakan ke 5. 3 dipetakan ke 4. 4 dipetakan ke 2. Ya, sekarang 4 dipetakan ke 5. Kemudian 5 dipetakan ke 1. 5 dipetakan ke 3. 3 dipetakan ke 3. Berarti 5 ke 3. Nah, ini merupakan hasil perkalian antara rho kali theta. Nah, ini hasilnya. Tadi hasilnya ternyata berbeda ya. Antara theta kali rho tidak sama dengan rho kali theta. Jadi untuk perkalian dua buah permutasi tidak berlaku sifat komutatif ya. Jadi theta dikali rho hasilnya itu tidak sama dengan rho dikali theta. Oke, selanjutnya kita ke definisi ya. Di sini ada definisi yang mengatakan bahwa misalkan A adalah suatu himpunan berhingga dan Sn adalah himpunan semua pemetaan bijektif dari himpunan A ke dirinya sendiri. Maka komposisi pemetaan SA dengan operasi bundaran adalah merupakan grup permutasi. Jadi alfa permutasi dari A jika dan hanya jika alfa anggota dari SA dan himpunan A-nya berhingga. Untuk sembarang himpunan permutasi-permutasi yang membentuk grup disebut grup permutasi. Grup dari semua permutasi dari himpunan N unsur disebut grup simetris berderajat N. Dinyatakan dengan Sn. Jadi Sn di sini adalah grup simetris berderajat N dengan operasi bundaran. Order dari grup Sn adalah N faktorial. Dan bila
N lebih besar dari 2, di mana N bilangan bulat positif, maka Sn tidak komutatif. Nah, di sini ada contoh soal, misalkan orde grup dari S2 adalah 2 faktorial atau sama dengan 2. Ya, S2 di sini ya, berarti tadi suatu grup simetris berderajat 2. Ya. S2 ini tadi asalnya dari Sn ya, karena ini N-nya sama dengan 2 ya, di sini N-nya sama dengan 2. Maka ordernya itu sama dengan 2 faktorial ya. 2 faktorial itu 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi anggota dari S2 itu ada 2 ya. Nah, sehingga S2 itu ya anggotanya nanti 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, dan 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1. Jadi nanti untuk S2 ini ya anggotanya ada 2 pemetaannya. Jadi pemetaan yang bijektif, pemetaan yang dipetakan ke dirinya sendiri. Sekarang orde grup dari S3 adalah, ya sekarang untuk N-nya sama dengan 3 atau S3. Banyaknya itu yaitu 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 6. Jadi banyaknya anggota dari S3 itu ada 6. Ya, ini untuk lambangnya ada lambda 0, lambda 1, lambda 2, mu 1, mu 2, mu 3. Ini merupakan anggota dari S3. Oke. Kita ke ini. Kita buat tabel komposisi grup simetris dari S3 ya. Di sini misalkan kita ambil lambda 1, kita operasikan dengan mu 1 ya, mu 1. Oke, untuk menyelesaikannya kita selesaikan dulu dari mu 1, kemudian dilanjutkan dengan lambda 1. Kita lihat di sini mu 1 ya, oke, yang ini mu 1 dipetakan ke 1, kemudian dilanjutkan dengan lambda 1 dipetakan ke 2. Jadi nanti hasilnya 1, 2. 2 dipetakan ke 3. Dilanjutkan 3 dipetakan ke 1. Berarti 2, 1. 3 dipetakan ke 2. Kemudian 2 dipetakan ke 3. Jadi 3 ke 3. Ini hasil perkalian lambda 1 bundaran mu 1 itu hasilnya 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 3. Atau ini tuh sama dengan mu 3 ya. Ini mu 3. Jadi ini sama dengan mu 3. Jadi untuk menyelesaikan grup ini ya, kalian nanti coba di rumah cari ya atau pelajari lagi bahwa lambda 1 dioperasikan dengan mu 1 itu sama dengan mu 3. Ini merupakan grup contoh dari grup permutasi ya. Sifat-sifat grup ada 4. Yang pertama ini tertutup, asosiatif, inverse, dan identitas. Coba nanti kalian tunjukkan bahwa dari S3 merupakan grup permutasi ya. Tetapi grup ini tidak bersifat komutatif atau bukan grup abelian. Oke, jika ada yang mau ditanyakan boleh ya langsung chat ke ibu. Mungkin pertemuan hari ini cukup ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.